Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Kita percaya sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan, ketiduran kita, Tuhan pelihara, jaga, lindungi kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Puji nama Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita juga mau mendengarkan renungan firman Allah sebagai pedoman dalam kita melangkah di hari yang baru. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam yang sudah kami lewati dalam peristirahatan kami, Engkau sudah menjaga, melindungi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, renungan pagi yang ada Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh memberkati kami semua Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, kesesakan yang tidak dapat kita atasi. Setiap masalah, setiap pergumulan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Itu semua tergantung kepada kita. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan kesesakan, apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Satu kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Injil Lukas. Kisah yang sudah tidak asing lagi dalam setiap kehidupan kita, yang sudah sering kali kita dengar. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, ini adalah kisah tentang Zakheus. Di dalam ayat yang ke-6, di sana firman Allah berkata, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kita bisa melihat kehidupan Zakheus pada saat itu adalah kehidupan yang luar biasa. Dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Dia mempunyai jabatan yang luar biasa. Tapi semua apa yang dia punya pada saat itu, semua yang dia punya, dia miliki, bahkan apa yang melekat dalam hidupnya, itu tidak membawa satu kedamaian dalam hidupnya. Tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, apa yang didapatkan oleh Zakheus? Dia mendapatkan cibiran, dia mendapatkan makian, dia mendapatkan hujatan. Beban yang dialami oleh Zakheus, kesesakan yang dialami oleh Zakheus adalah kesesakan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, ketika Zakheus mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya, beban, pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya, apa yang dilakukan oleh Zakheus pada saat itu? Dia tidak mungkin dia berlari kepada orang-orang pada saat itu. Karena pada saat itu orang banyak sangat tidak menyukai akan kehidupan Zakheus. Mereka membenci Zakheus karena kehidupan Zakheus ketika dia memiliki jabatan, dia mengambil apa yang orang punya, dia memperkaya dirinya. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Karena Zakheus percaya hanya Yesus yang dapat menolong kehidupannya. Hanya Yesus yang dapat mengeluarkan dia dari beban hidupnya. Hanya Yesus yang sanggup menolong kehidupan dia ketika dia ada dalam kesesakan.
Tadi saya sudah katakan bahwa setiap pergumulan, setiap kesesatan pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting apa yang harus kita buat. Pada pagi hari ini, apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh Zakheus tepat adanya. Dia mendengar ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Karena dia percaya hanya Yesus yang dapat memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Orang-orang banyak memaki dia. Orang-orang banyak menghakimi dia pada saat itu. Tapi Yesus menerima Zakheus dengan luar biasa. Dengan pengampunan yang luar biasa. Karena Yesus percaya Zakheus dapat diselamatkan. Lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bahwa menghakimi, menyalahkan bukan jalan terbaik ketika kita ada dalam satu masalah yang besar. Menghakimi, menyalahkan itu bukan solusi yang terbaik. Tapi solusi yang terbaik adalah kita mau belajar untuk mengasihani, mau mengampuni. Walaupun orang yang kita ampuni itu, orang yang kita kasih itu pernah berbuat hal yang menyakitkan hati kita, seperti apa yang dibuat oleh Zakheus pada saat itu. Mari kita mau belajar, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita mudah menghakimi, tapi sangat sulit untuk kita mengasihani. Apalagi orang yang ada itu. Orang yang kita ampuni itu adalah orang yang sudah menyakiti hati kita. Seringkali hujatan, menyalahkan, menghakimi. Seringkali itu kita nyatakan, kita keluarkan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Tapi mari kita mau belajar. Seperti apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus tidak melihat kesalahan yang sudah dilakukan oleh Zakheus. Yesus tidak melihat apa yang sudah dibuat oleh Zakheus. Tapi yang Yesus lakukan adalah belas kasihan yang Yesus nyatakan. Oleh sebab itu dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 dengan jelas firman Allah berkata di sana. Yesus memanggil, Yesus mengundang. Termasuk kepada Zakheus. Firman Allah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus tidak pernah melihat seberapa besar beban yang saudara alami. Yesus tidak pernah melihat seberapa besar kejahatan yang sudah dibuat oleh Zakheus. Tapi yang Yesus lakukan, dia mengundang setiap orang percaya yang mengalami ada beban dalam kehidupannya. Seperti apa yang dialami oleh Zakheus. Untuk apa? Untuk Yesus memberikan kelegaan, memberikan jalan keluar. Karena itu adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, yang dialami oleh Zakheus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Jangan kita cepat menghakimi, tapi belajar untuk saling mengasihi. Kita bisa melihat cara yang Yesus buat adalah cara yang sangat ampuh untuk merubah sikap hidup daripada Zakheus. Kalau penghakiman itu terus dinyatakan orang-orang banyak terhadap Zakheus, kita percaya Zakheus tidak akan pernah berubah. Tapi apa yang diambil oleh Yesus, sikap yang terbaik yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, dia hadir di tengah-tengah kehidupan Zakheus. Dia nyatakan belas kasihannya, dia nyatakan pengampunannya. Itu adalah cara yang terbaik untuk merubah sikap yang ada dalam kehidupan Zakheus. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari apapun yang kita hadapi, sebesar apapun yang kita alami, mungkin itu menyakitkan, belajar untuk kita saling mengampuni. Kita mau jauhkan menghakimi, jauhkan rasa kebencian dalam kehidupan kita. Karena itu semua tidak akan mendatangkan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Jalan keluar yang terbaik ketika kita dalam pergumulan beban dalam hidup ini, mari kita belajar untuk saling mengampuni, saling mengasihi. Seperti apa yang sudah dilakukan, yang dibuat oleh Yesus kepada Zakheus. Puji nama Tuhan, biarlah renungan singkat yang sudah kita dengar pada pagi hari ini boleh mengubah cara sikap kita ketika kita dalam pergumulan beban dalam hidup ini. Mengasihi itu lebih baik daripada menghakimi. Kita masuk dalam doa.
Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendapatkan renungan firman Allah yang sudah mengajarkan bagi kami Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu Tuhan kami lebih gampang, mudah sekali untuk kami menghakimi. Tapi sangat sukar, sulit bagi kehidupan kami untuk saling mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain. Lewat kerenungan firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran yang sangat indah dalam setiap kehidupan kami. Cara Tuhan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Sakeus begitu luar biasa dengan mengasihi Sakeus. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan, seringkali kami menghakimi, seringkali kami menyalahkan, seringkali kami tidak punya kasih dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala yang ada Tuhan, Engkau terus pakai kedua hamba-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan seluruh staf pelayanan yang ada Tuhan, bahkan seluruh staf-staf yang ada yang lainnya Tuhan, bahkan pengurus wadah-wadah yang lain Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai yang usia lanjut, dipelihara, diberkati oleh Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, bahkan dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar, bahkan dalam usaha tugas pekerjaan mereka diberkati, ditolong oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sertai kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Sambut hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.